Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Sahabat tani, sore ini saya mau mengulas pertanyaan-pertanyaan yang akhir-akhir ini sering ditanyakan untuk harga bibit porang, entah itu kata atau umbi, ataupun harga umbi produksi. Jadi sebenarnya di bulan-bulan seperti ini, masih di bulan Januari, Februari, ini kebanyakan belum mulai atau belum musim panen. Kalau di daerah Jawa rata-rata musim panen tiba di bulan 45, di bertepatan dengan datangnya musim kemarau yang biasanya mulai di bulan 45. Di tanaman porang sudah ripah. Nah, itulah pertanda musim panen. Tapi hanya untuk prediksi saja ya Pak Tani, kemungkinan di tahun 2001 ini kalau harga bibit porang yang dari katak maupun dari umbi kelihatannya akan ada kenaikan, entah itu kenaikan yang signifikan ataupun yang kenaikan yang tidak terlalu tinggi, tapi sepertinya akan ada kenaikan dilihat dari antusiasme petani-petani yang ingin membudidayakan porang, karena banyak melihat mungkin gencarnya postingan-postingan di grup-grup Facebook ataupun di media sosial lainnya seperti YouTube. Banyak menarik minat petani. Sebenarnya bukan hanya petani yang ingin membudidayakan porang, sebenarnya banyak kalangan yang sudah membudidayakan porang, tidak hanya petani tapi golongan menengah ke atas, pejabat dan sebagainya. Akhir-akhir ini banyak mungkin berinvestasi untuk menanam porang. Jadi mungkin dari semakin banyaknya minat untuk menanam porang, itu kemungkinan akan berimbas di kenaikan harga bibit. Seperti istilahnya hukum ekonomi, harga itu mengikuti dari ketersediaan barang. Jadi kalau barang itu banyak, biasanya harga murah. Tapi ketika barang itu sedikit atau susah dicari, itu mulai ada kenaikan harga barang tersebut. Berlaku juga di porang. Jadi ketika banyak orang menginginkan atau ingin menanam porang, kemudian ketersediaan bibit juga terbatas, itu kemungkinan akan menaikkan harga bibit porang. Kalau dulu di tahun 2020, di awal musim ripah, di bulan-bulan 5-6, mungkin dari tingkat petani ke pengepul itu kisaran 80 sampai 90 ribu. Kemudian mulai naik di bulan 7-8, mulai dari 100 sampai terakhir kemarin 400 kalau tidak salah. Ini kemungkinan di 2001 dari tingkat petani ke pengepul bisa di angka 100.000. Kemudian di bulan-bulan 6, 7, 8 ke atas mungkin bisa dari 150 sampai ke 450, mungkin lebih.
Tapi itu hanya prediksi sahabat tani ya, cuman melihat antusiasme petani yang banyak sekali bertanya-tanya, saya ingin menanam, bagaimana caranya, bagaimana harga bibitnya, di mana saya dapat mendapatkan bibitnya dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan, termasuk di channel YouTube saya. Kemarin udah banyak bertanya bagaimana saya mendapatkan bibit, kemudian bagaimana kemana saya harus menjual. Itu sudah banyak pertanyaan. Dimana sebagian warga di Indonesia, walaupun sebenarnya di Pulau Jawa sendiri masih banyak yang belum mengetahui bahwasanya porang itu memiliki potensi yang bagus untuk dibudidayakan. Termasuk di luar Pulau Jawa masih banyak yang awam atau sama sekali belum mengetahui bahwasanya porang itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tapi semakin modern teknologi, semakin banyak postingan-postingan di media sosial, entah di Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya, itu menambah informasi ke sahabat tani yang sama sekali belum mengetahui tentang porang. Tipnya sahabat tani yang ingin menanam porang di tahun 2021, pilihlah bibit yang sesuai dengan istilahnya, kalau dari pemula atau petani pemula yang sama sekali belum pernah menanam porang, itu pilihlah dari bibit katak. Yang ini bibit katak ini bisa dikatakan 95% tumbuh kalau petani pemula. Biasanya kalau pemula itu kalau memilih bibit umbi, banyak yang mengalami kegagalan karena mungkin belum mengetahui cara memperlakukan atau teknik-teknik memperlakukan bibit umbi porang, karena porang itu rawan sekali busuk kalau bibit umbi. Terus kemudian belum mengetahui ciri-ciri bibit umbi yang baik, kemudian di bulan berapa bibit umbi itu idealnya untuk kita jadikan bibit. Itu kadang kalau tidak selektif dalam memilih bibit, kita sering mengalami kegagalan. Sebenarnya di katak ini pun ada potensi kegagalan bila kita mendapatkan bibit katak potesan, atau biasanya bibit katak potesan itu contohnya seperti ini. Ini kan sebenarnya belum tua, tapi oleh sebagian orang yang ingin mendapatkan keuntungan di awal atau ingin cepat menjual bibit, ini biasanya batang ini dipatahkan, kemudian katak ini akan cepat membesar karena nutrisi dari batang ini semuanya akan diserap oleh katak ini sendiri. Kemudian ini dijual bibit biasanya beredar di awal sekitar bulan 45, atau kemudian dicampur. Itu yang kadang merugikan petani. Jadi nanti kalau ingin membeli bibit katak, pilihlah
penjual bibit yang sudah terpercaya dan menjaga kualitas untuk dibudidayakan. Ini bibit potesan itu sering ditandai dengan bentuk dari katak ini nanti. Jadi dipangkal bekas yang menempel di batang ini akan sangat terlihat lancip seperti pangkal gigi yang lepas itu, bentuknya lancip ini pangkalnya ini. Ini itu bibit-bibit potesan, dan kekerasan dari katak itu juga berbeda, biasanya agak lembut, itu biasanya rawan sekali busuk. Oke sahabat tani, demikian yang bisa saya sampaikan sore ini. Semoga bisa paling tidak memberikan gambaran-gambaran untuk sahabat-sahabat tani yang ingin membudidayakan porang dalam pemilihan bibit, kemudian kapan kita membeli bibit, terus kepada siapa kita membeli bibit. Semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kritik dan saran bisa di kolom komentar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.